Salam jumpa anak-anak kami sekalian. Sebagai inspirasi Anda, jika Anda memakan sesuatu, mungkin nasi atau dalam contoh gambar ini adalah buah apel. Bagaimana buah apel itu sampai akhirnya zat gulanya itu berubah menjadi energi yang bisa digunakan oleh sel-sel tubuh kita? Dan itu sebuah pertanyaan. Bagaimana Anda bisa mengubah atau sel-sel kita, makanan yang kita punya, dan menjadi bahan kimia yang dapat dikenali dan digunakan oleh sel-sel kita? Dan begitu. Itu menyangkut dengan metabolisme. Nanti sampai kita selesaikan semuanya, akan kita bagi video ini dalam beberapa sesi yang lebih pendek. Semoga dapat disaksikan dengan baik dan dapat dipahami. Selamat menyaksikan. Apakah pengertiannya? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya kita akan melihat Peredaran ke seluruh tubuh ke sel-sel. katabolisme, anabolisme. Kemudian katabolisme sendiri masih bisa dibedakan. Tuntas ya. Kemudian ada respirasi aerob yang pakai oksigen, ada juga proses respirasi anaerob yang tidak pakai oksigen. Silakan Namanya adalah perhatikan fermentasi. Ada banyak sekali bahasan jenis berikut. fermentasi. Nanti yang akan kita bahas adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat ya. Kemudian jenis keduanya, selain ada reaksi pemecahan dalam tubuh kita, juga ada reaksi pembentukan. Nah, Ada reaksi pemecahan, mereka molekul besar menjadi molekul kecil. Ada reaksi pembentukan, mengubah molekul kecil menjadi molekul besar atau anabolisme. selain ada reaksi pemecahan dalam tubuh kita, juga ada reaksi pembentukan. Nah, kalau reaksi pembentukan itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri ya. Proses sintesis atau asimilasi itu berarti pembentukan zat-zat yang tadinya sederhana disintesis menjadi lebih kompleks. Contohnya pada tumbuhan itu fotosintesis ya, pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Ada juga yang tidak pakai cahaya matahari, itu namanya kemosintesis. Ini biasanya terjadi dilakukan oleh bakteri atau fungi atau senyawa-senyawa lain yang dapat makhluk hidup lain maksudnya kayak Bagian pertama.
prostetik itu ada dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim ini biasanya adalah zat organik, contohnya adalah vitamin. Kalau kofaktor adalah zat-zat anorganik, contohnya adalah mineral, logam-logam mineral seperti yang kita konsumsi kayak Ca, Mg, Fe, gitu-gitu ya. Kalau sudah berikatan apoenzim dan gugus prostetik, barulah enzimnya aktif. Kalau sudah aktif disebut sebagai holoenzim. Sip. Jadi reaksi enzim itu bersifat bolak-balik. Kemudian yang keempat, bekerja spesifik terhadap substratnya. Nah ini dia nih, ini sifat khasnya si enzim. Enzim ini bekerja spesifik terhadap substratnya saja. Karena apa? Karena dia memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Contoh, tadi kan kakak sudah sebutkan ada enzim yang dari SD kita pelajari namanya amilase. Amilase itu fungsinya adalah untuk merubah amilum menjadi apa? Menjadi glukosa. Nah, yang dimaksud dengan kerja spesifik itu apa? Amilase ini enzimnya ya, ini enzimnya. Kemudian amilum ini adalah substratnya. Glukosa itu adalah produknya. Jadi, enzim amilase hanya mau substratnya amilum saja. Amilase tidak akan mengikat protein sebagai substratnya karena protein sudah punya enzim sendiri namanya protease. Seperti yang digambarnya. Tuh, ada sisi yang seperti ini namanya sisi katalitik. Sehingga dia hanya bisa mengikat substrat dengan sisi katalitik yang sesuai dengan sisi katalitiknya dia. Yang seperti itu namanya adalah teori kunci dan gembok. Jadi kaku, betul-betul kaku, nggak bisa berubah-berubah lagi itu sisi katalitiknya. Jadi harus bersesuaian persis sama dengan si substratnya. Tetapi tidak semua enzim itu teori kunci gembok atau lock and key namanya ya. Teori kunci gembok itu teori lock and key. Nah, ada juga teori yang namanya teori induced fit. Ya, teori induced fit itu nama lainnya bahasa Indonesianya adalah teori kecocokan induksi. Jadi katanya si enzim juga bisa lentur nih. Kemudian enzim dipengaruhi suhu atau istilahnya termolabil. Termolabil. Kemudian tidak tahan terhadap panas di atas suhu 40 derajat Celcius. Kemudian enzim itu adalah berupa koloid. Itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, yang pertama suhu. Tadi kan kakak sudah singgung bahwa enzim itu gugus terbesarnya adalah protein. Nah, sifat protein yang paling utama itu dia akan rusak karena panas. Kerusakan struktur sehingga dia tidak aktif lagi. Nah, kalau terlalu dingin buat dia, itu dia akan non-aktif. Jadi kayak dikulkasin gitu ya. Yang di grafik ini si enzimnya kerjanya optimum di suhu sekian. Ini ya. Nah, ini berarti saya seperti suhu tubuh kita sekitar 36 gitu ya, 36 sampai 37 gitu ya. Begitu pula dengan pH. Kalau pH itu setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing sesuai sifat enzimnya. Contoh nih pepsin yang digambar ini ya. Pepsin itu dihasilkan oleh lambung. Lambung itu menghasilkan asam lambung sehingga pepsin optimum di suasana asam. Ya, kemudian ada amilase yang dihasilkan di rongga mulut. Rongga mulut itu netral sehingga biasanya amilase itu optimum di di pH netral. Kemudian ada juga lipase. Lipase itu dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di duodenum ya. Di duodenum itu ada yang namanya NaHCO3 sehingga pH pada usus halus itu biasanya basa. Sehingga biasanya lipase itu bekerja optimum pada pH basa. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing. Kemudian ada juga yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Jadi konsentrasi enzim dan substrat ini semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya berjalan. Tetapi ada yang namanya titik jenuh. Ya, ketika konsentrasi enzim dan substratnya sudah sampai di titik jenuh, maka justru reaksinya akan melambat. Ya, jadi jenuh gitu ya. Jadi ada batas maksimum di mana enzim sama substrat itu segitu aja. Nah, yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah sesuatu atau zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Ya, nah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif itu berarti bersaing dengan substratnya. Contoh nih, kita bisa lihat di gambar. Ini yang hitam ini adalah enzim ya. Harusnya dia berikatan dengan substratnya, yang kuning substrat nih. Sisi aktifnya udah masuk kan ya nih. Ini enzim, ini substrat.
maka terbentuklah ikatan enzim substrat. Sehingga akhirnya mereka menghasilkan produk. Ini produknya yang oranye sama yang merah. Enzimnya tidak berubah ya. Kemudian ada nih yang hijau ini. Ini adalah inhibitor. Dia menipu. Lihat, sisi aktifnya mirip dengan sisi aktif si substrat, ya kan? Sehingga nanti si enzim akan mengikat si ini nih, si inhibitor ya. Jadi karena sisi aktif inhibitor mirip dengan substratnya, dia akan berikatan. Tetapi karena dia ternyata bukan substrat, dia tidak akan menghasilkan produk. Justru malah ikatannya jadi permanen. Sehingga apa? Sehingga enzimnya tidak bisa lagi mengikat substrat berikut. Ini substratnya nih ya. Substratnya mau berikatan jadi nggak bisa. Kenapa? Karena di sisi pengikatannya sudah ada inhibitor. Ya, contohnya itu asam malonat. Asam malonat itu menyerupai asam suksinat. Jadi sehingga asam suksinat tidak bisa bereaksi dengan dengan suksinase gitu ya. Kalau non kompetitif tidak menyerupai substrat, tapi dia merusak sisi aktif ya. Dia merusak sisi aktif enzim. Merusak sisi aktif si enzim. Jadi enzim kan punya sisi pengikatan. Nih yang ini nih ya, sisi pengikatannya untuk mengikat siapa? Mengikat si substrat. Nah, kalau dia inhibitor non kompetitif, ini dia inhibitornya, ini yang biru ya. Dia akan masuk melalui sisi yang lain, tetapi karena masuknya si inhibitor, dia akan merusak sisi aktif atau merubah sisi aktif enzim. Yang tadinya sisi aktifnya tajam nih ya, ini ilustrasi ya. Tadinya tajam karena ada inhibitor yang mendorong dari sisi lain, sehingga sisi aktif yang harusnya bisa mengikat substrat jadi berubah. Ulang lagi, kita summarize, kita simpulkan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu bahwa semua reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim. Kan faktor yang mempengaruhi di enzim ada 4, suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, serta satu lagi adalah inhibitor. Inhibitor dibagi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Oke, itu tadi enzim. Setelah ini kita akan belajar mengenai reaksi katabolisme dan anabolisme.